Kira-kira sudah berapa lama untuk membuktikan ngeten iki Pak berarti? Kirang langkung sedasa tahun. Oh jadi sudah Tapi 10 kan tahun. ganti-ganti Nggih, pohonnya. nggih. Jadi Pak Wiyadi ini sudah membuktikan berkali-kali selama 10 tahun dengan bergonta-ganti pohon. Artinya ini memang sudah resep yang memang sudah ya sangat diyakini dan hampir tidak pernah meleset. Itu memang seperti itu. Kurang lebih sekitar 5 kilo. Artinya pepaya ini bobotnya itu sekitar 35 kilo dan ternyata hanya ditopang oleh pohon setangan saya. Tuh, setangan saya. Ternyata mampu menopang, menahan beban si pepaya yang sekitar 35 kilo. Luar biasa kuasa Allah. Nah, sahabat semuanya, ini namanya pepaya jingga. Ada yang bilang pepaya wungu, ada juga yang bilang namanya pepaya wulung, ya. Terserah masing-masing daerah. Di sini saya di daerah Cipendok, Cilongok, Kabupaten Banyumas. Ini di sini bilangnya ini adalah pepaya jingga. Jenis pepayanya ini adalah termasuk pepaya yang sangat unggul. Ini dagingnya tuh memang sangat tebal atau Pak? Sangat tebal nggih. Sampai apa tadi itu? Lah, pokoknya ruangan dalam itu kadang-kadang ciut banget lah. Oh, jadi saking tebalnya sampai untuk rongga bijinya itu tuh kecil, sehingga biji yang didapat itu nggak seberapa banyaknya. Tapi bijinya itu ya itu kalau yang dapat memang dia tuh besar dan bobotnya berlebih itu karena memang sampai rongga bijinya itu sangat kecil. Inilah salah satu jenis pepaya yang memang unggul ya, termasuk yang koleksian lah. Untuk bisa menghasilkan pepaya sebagus ini itu ada rahasia untuk mendapatkan bibitnya. Salah satunya itu dari cara penyemaiannya. Nah, ini saya sedang bertemu dengan yang punyanya sendiri, yang punya pohon pepaya jingga ini. Namanya Pak Sinten nggih, Pak? Pak Wiyadi. Pak Wiyadi. Wiyadi. Cipendok, dekat Curug Cipendok, Cilongok, Banyumas. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Wiyadi. Ampunten Pak, niki dados angsal bibit gandul pepaya sing kados ngaten niku carane niku pripun milih wijine niku nggih Pak? Milih wijine niki disemerin, tapi Disemek. sebelum disemek wiji niku diulet kari awu. Oke. Nggih, supayane nggo mbuang lendire niku. Nggih. Gampun niku dipek ngantos garing. Oh, bar awu terus dipek. Nggih, lajeng Lah mangke pun dipek pun garing. nggih. Niku disemek mulai. Tembe disemek. Lah bar disemek. Bar disemek niku ngenteni kirang langkung niku ya 80 cm lah. Nggih, napa Niki nggih. setengah meter lah ya. Nggih. Ya, 60 sentian nggih. Lah niku kula nyabut salah satu batang Nggih. yang tunggangnya itu hanya satu, bukan tidak bercabang. Tidak bercabang. Itu yang betul-betul terah asli dan akan menjadi yang seperti ini, panjang dan Ya, besar. benar-benar, Yang ya. lain ada yang bulat, ada yang mungkin kembang, Kembangnya ya gandul lanang lah istilahnya ngaten nggih. Oh nggih, ya. Baik. Jadi gini teman-teman, saya mungkin ada yang nggak tahu bahasa Jawa. Jadi untuk memilih bibit yang asli terahnya adalah panjang besar ini, itu ternyata kalau dari Pak Wiyadi sendiri pemiliknya yang sudah bertahun-tahun memang memperbanyak membudidaya pepaya jingga ini, itu memang dia itu pertama itu dicampur dengan abu. Setelah dicampur dengan abu lalu kemudian dijemur. Ya, setelah dijemur baru kemudian disemai. Lalu sekitar ketika pepaya itu pohonnya itu sudah tinggi sekitar 50, 60 atau 70 cm, kemudian dicabut. Nah, setelah dicabut, akar yang tunggangnya itu lurus ke bawah, jejak mantap, itu adalah akar yang akan menurunkan terah pepaya ini asli. tapi tidak cabang itu. Nah, tetapi kalau akar tunggangnya itu bercabang, berarti dia tidak akan pernah menjadi pepaya asli yang seperti ini. Dia mungkin akan menjadi bulat, dia akan menjadi tidak terlalu besar, atau bahkan dia akan menjadi pepaya lanang atau pepaya yang hanya keluar kembangnya aja, tidak akan keluar buahnya. Nah, ini bibit terunggul itu justru setelah sudah jadi pepaya, kemudian dicabut pohonnya itu, masih anakan itu, lihat akar tunggang yang lurus, jejak, mantep,
dan tidak bercabang-cabang, berarti dia itu konsisten, maka dialah terah asli dari pepaya ini akan persis seperti induknya. Ngeten nih Pak? Nggih. Ini itu ngambil dari pohonnya di sebelah sana. Tuh, coba kamera ke sana ya. Nah, itu contoh untuk membuktikan ternyata anakan yang akarnya itu tunggangnya itu ternyata bercabang, itu dia tidak selonjong ini, sepanjang ini ya kan. Tuh, nah. Tetapi walaupun dia nggak lonjong tuh tetap dia big size-nya ya, artinya size-nya ukurannya tetap besar sekali, sehingga walaupun memang tidak lonjong pun dia tetap berat dan mantap. Nah, yang terahnya sesuai itu adalah ini, mungkin bisa dilihat sana, ini yang masih kecil ya. Nah, itu sudah agak besar. Nah, itu besar sekali itu besar sekali, dan itu akan selalu membesar dan membesar. Ini salah satu bibit jenis pepaya yang memang sangat berkualitas dan recommended untuk kemudian diperbanyak ya, dibudidaya. Anu Pak Wiyadi niki bentene niku sing bunter niki kali sing lonjong asli niki sama-sama pepaya ungu jingga niku teng pundi Pak? Napa nek? Perbedaannya niki kali niku nek niki mateng. Nggih, nggih. Lah perbedaane, iki kan pun mateng Nggih. nggih. Tapi menawi dereng kuning sedaya niki, Dereng full. niki rasane nggih dereng legi. Oh, jadi ini kalau belum full kuningnya masih ada Iya. hijau-hijaunya itu masih ternyata belum manis. Nah, niki. Lah anak niki ampun kados niki tetep manis. Tapi kalau ini baru rarum-rarum aja sudah bisa dikonsumsi dan rasanya begitu manisnya. Itu seperti itu. Dan yang luar biasa memang big size-nya ini luar biasa, gede-gede banget. Oh. Dintun ngantos 3 dinten. Nangka dados napa? Legine niku mboten bubar. Nambahi legi. Jadi yang baik adalah ketika dia masih ranum, belum full kuningnya, itu dipetik. Ya. Mungkin juga karena untuk menghindari dimakan kampret ya. Tetapi kemudian ditahan sekitar 3 hari, baru setelah itu kita belah, kita konsumsi. Insya Allah nanti akan ada videonya juga tentang seperti apa sih dalemannya pepaya ini. Dalemannya nanti seperti apa pada waktu ketika dia nanti sudah matang. Kalau itu yang mungkin sedang ya umurnya, dia punya adiknya tuh ini calon akan meneruskan dia nih. Nah, ini kakaknya dia lagi, dia lebih besar lagi, lebih dewasa lagi Ya. dan ukurnya lebih besar lagi, lebih mantap lagi tuh, lebih besar dan pokoknya lebih mantap, dan ukuran pohonnya sudah sekaki saya lah, kalau dia setangan saya. Nah, kalau untuk buat konsumsi sendiri itu lebih dari cukup. Kenapa? Karena pepaya itu termasuk yang tidak mengenal musim. Jadi kalau misalnya ini panen matang, nanti habis itu ini panen matang, itu kita tidak akan kekurangan pepaya. Dan kalau misalnya ada mitos mengatakan pepaya itu bisa ditanam di depan rumah bisa menghambat rezeki, itu saya kira mitos yang salah dan jangan diyakini. Kenapa? Pepayanya sendiri itu rezeki, apalagi ketika pepaya itu bisa untuk berbagi ke orang lain, namanya bersedekah. Sedekah sendiri kata Nabi adalah untuk bisa mendapatkan rezeki. Bersedekahlah pangkal kaya, bukan menabung pangkal kaya. Maka dari itu mitos yang mengatakan menanam pepaya di depan rumah adalah menghambat rezeki, itu sama sekali salah dan tidak benar. Jangan dipercaya itu. Tapi dari itu pepaya adalah buah yang murah, meriah, enak, manis, dan punya sejuta manfaat yang bisa kita rasakan di dalam hidup ini. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi wonten manfaatnya ilmune kangge kanca-kancane kula. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih.